hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya, memukulkan kitab itu kepada jidat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah video kesaksian dari seorang murtadin yang ada di dalam channel YouTube Yusuf Manubulu. Dia katakan dia adalah seorang mantan guru ngaji atau ustadz di salah satu pondok pesantren dan juga dulunya adalah seorang muslim yang taat serta fanatik. Dia juga pernah menjadi salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi dan dia juga mengambil jurusan agama. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi terupdate yang di-upload atau yang ditayangkan di dalam channel ini ya. Yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman. Orang Madura dari keluarga yang sederhana dan latar belakang saya adalah muslim yang fanatik dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun kami itu apa ya istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Baik teman-teman, murtadin ini berasal dari Madura. Seperti biasa kesaksian-kesaksian lain, dia ini juga mengatakan dulu adalah seorang muslim yang taat dan juga fanatik. Dia dimasukkan ke dalam pesantren oleh orang tuanya dengan harapan menjadi lebih baik di dalam proses mencari ilmu agama Islam. Selain itu, dia juga dilarang oleh orang tuanya apabila dia bermain dengan orang yang tidak seiman, dalam artian Kristen ataupun agama yang lain selain agama Islam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga
banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Baik teman-teman, ini nih awal mula atau pembukaan dari pembohongan atau kesaksian yang palsu dari murtadin ini. Ya, kalau menurut saya video tersebut agak sedikit meragukan ya, karena pandangan daripada si murtadin ini ke depan tidak kepada kamera ya. Jadi di sini timbul tanda tanya apakah dia ini membaca naskah atau pandangan ke depan karena malu atau karena apa ya. Yuk kita simak kembali videonya teman-teman. Waktunya cukup malam, sekitar jam setengah dua malam itu, jam setengah dua dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi, seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti, apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar, dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya, memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah, tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah ini nih teman-teman puncak dari dongeng si murtadin ini. Banyak video-video dari channel YouTube Yusuf Manubulu, kesaksian daripada murtadin yang menggunakan cerita-cerita atau alur-alur yang hampir sama. Itu artinya cerita tersebut adalah karangan mereka sendiri, bukan asli di dalam kehidupan nyata. Dia bermimpi bertemu dengan sesosok manusia dengan penuh cahaya dan dia membawa Alkitab, kemudian dipukulkan Alkitab tersebut ke jidatnya. Dan tanpa basa-basi, tanpa berpikir-pikir, kemudian si murtadin ini memutuskan untuk murtad. Padahal tadinya dia katakan dia adalah sosok muslim yang fanatik. Ya taat sudah pasti ya karena fanatik. Terus dia adalah mantan ustadz di pondok pesantren dan juga lulusan salah satu perguruan tinggi dengan lulusan mata pelajaran agama. Naudzubillah min dalik. Nggak ada otak nih orang. Iya, iya, oke. Pak, bisa ini tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada istilahnya tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Oh, Kristen. siap, Pak. Ya, silakan Pak baca 1-2 ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Pak Apa, MD. apa masih perlu yang lebih panjang, Pak? Iya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya, jadi tidak ada Iya, Pak. direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Betul apa kata pendeta atau pastor Yusuf Manubulu bahwasanya kesaksian ini adalah kesaksian yang asli. Ya, asli ngibulnya, asli dungunya, asli tululnya, dan juga asli bahwa si murtadin ini adalah murtadin odong-odong. Kalau memang asli Kristen, yang ngomong saja Kristen, tidak perlu membawa-bawa mantan Islam atau orang yang dulunya merupakan menganut agama Islam yang fanatik. Kadang saya nggak habis pikir kenapa banyak sekali orang-orang Kristen yang ngaku menjadi mantan Islam. Apa alasannya dan apa untungnya ya? Dengan memberikan kesaksian-kesaksian bodoh itu, dia berniat untuk menjelek-jelekan Islam, tetapi yang kelihatan jelek adalah dirinya sendiri. Dia sendiri yang kelihatan bodoh. Hal tersebutlah yang membuat pendeta-pendeta lain marah akan ulah atau tingkah yang diberikan oleh pendeta Yusuf Manubulu karena memberikan kesaksian-kesaksian daripada murtadin palsu ya, seperti halnya pendeta MYM dan lain-lain. Kesaksian-kesaksian daripada murtadin tersebut tidak bisa disamakan atau diratakan dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para mu'alaf, karena para mu'alaf tersebut merasakan apa yang diceritakan oleh dirinya sendiri. Beda halnya dengan para murtadin yang memberikan omong kosong. Contoh dari murtadin ini, pandangan dia tidak kepada kamera tetapi kepada sisi yang lain, seperti halnya dia sedang membaca sebuah naskah. Itu artinya kesaksian tersebut adalah kesaksian palsu atau kesaksian yang dibuat-buat. Naudzubillahi min dzalik. Baiklah teman-teman, demikianlah video kesaksian daripada murtadin botol ini. Semoga video tersebut bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris atau orang-orang musyrik, orang-orang yang membenci Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.